Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Candipuro, Bapak Jainal Arifin, SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Mujo 3 beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Komite beserta Bapak Ibu Pengurus Paguyuban kelas 1 sampai kelas 6. Dan kami hormati pula Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, mari kita saksikan presentasi visi misi dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Mujo 03 kepada Ibu Siti Putrika SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jainal Arifin selaku pengawas SD Korwil Dikbud Kecamatan Candipuro, Bapak Ibu Dewan Guru SD Sumber Mujo 3 yang kami hormati, yang kami hormati juga Bapak Komite, Bapak Ibu Pengurus Paguyuban kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Marilah di pagi hari ini kita awali dengan mengucap syukur alhamdulillah karena atas rahmat ridhonya kita semua hari ini masih diberi kenikmatan Bapak Ibu, kenikmatan kesempatan, kemudian nikmat sehat, sehingga kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu pelaksanaan praktek kinerja kepala sekolah, dapat terlaksana dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tauladan kita, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kekuatan Islam dan iman. Mudah-mudahan di akhir nanti kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah dengan ikhlas menghadiri acara ini sehingga dapat silaturahim dengan kita semua. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya sesuai dengan ikhlasan hari ini dicatat sebagai amalan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mohon maaf karena mungkin hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktunya sehingga waktunya bekerja, begitu ya Bapak Komite ya? Saya mohon maaf sekali. Nah, dengan kehadiran Bapak ini sangat-sangat membantu kami. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan mempresentasikan yaitu visi misi sekolah SD Negeri Sumber Mujo 03. Nah, maksud dan tujuan presentasi visi misi yaitu yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan yaitu Bapak Pengawas pada platform Merdeka Mengajar atau PMM.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi misi satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan tentang visi misi SD kami, nah, apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi itu? Mari Bapak Ibu, kita paparkan definisi dari visi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, visi itu adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian, visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam masa jangka panjang. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan visi. Nah, cita-cita dari sekolah kita. Nah, ini tidak serta-merta langsung muncul begitu saja Bapak Ibu, tapi harus melalui proses sehingga hasilnya ini akan nampak di masa depan dan masanya jangka panjang. Tidak langsung sekarang kita melaksanakan muncul hasilnya bagaimana kita nikmati sekarang, tidak seperti itu, tapi bisa secara melalui proses. Nah, mungkin semester yang akan datang itu akan tampak cita-cita kita itu berhasil atau tidaknya. Itu Bapak Ibu tentang definisi visi. Kemudian kita lanjutkan yaitu definisi misi. Kalau tadi cita-cita Bapak Ibu, sekarang ini adalah tindakan atau langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk mewujudkan misi tadi Bapak Ibu. Nah, visi sekolah kami ini sudah bersama-sama dengan wali kelas atau guru yang ada di sekolah kami, kemudian operator, kemudian juga komite pada waktu awal pelajaran tahun 2022-2023 kemarin Bapak Ibu, kami sudah merumuskan seperti ini. Terwujudnya siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berprestasi dalam lingkungan sekolah yang aman. Maaf Bapak Ibu, ini mungkin terlalu panjang ya, makanya tadi tidak saya sampaikan harus pendek, mudah dipahami. Tidak saya sampaikan seperti itu karena visi dari sekolah kami sudah seperti ini. Ini begini Bapak Ibu, ada ceritanya kami membuat visi seperti ini karena SD Sumber Mujur 3 ini melaksanakan kurikulum merdeka itu masih baru Bapak Ibu, bukan seperti SD yang lain, masih awal tahun kemarin, tahun ini masih awal, sehingga dalam visi itu harus menampilkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya ikuti. Jadinya seperti ini. Itu Bapak Ibu ceritanya. Karena masih awam kurikulum merdeka, masih belum paham bagaimana visi yang akan saya bentuk, yang saya sepakati bersama, akhirnya ya seperti ini. Itu Bapak Ibu ceritanya. Mungkin ke depan karena kita sudah paham apa yang dimaksud dengan visi, nanti istilahnya visi itu tidak selalu seperti ini tiap tahun, bisa direvisi Bapak Ibu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi harus menampilkan semua yang ada di
profil pelajar Pancasila. Itu pengertian saya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian misi sekolah kami SD Sumber Mujur 3 yang pertama yaitu membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui interaksi di sekolah. Kemudian misi yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang keempat, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Kemudian misi yang kelima yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ini Bapak Ibu misi sekolah SD Sumber Mujur 3. Kemudian kita lanjutkan tujuan sekolah dari SD Sumber Mujur 3 dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan visi misi sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Yang kelima, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Yang keenam, menerapkan pondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga kegiatan sekolah. Yang ketujuh, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Yang kesembilan, mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Dan kita juga harus memperjuangkan diri untuk prestasi sekarang dan yang akan datang. Ini Bapak Ibu tujuan dari sekolah SD Sumber Mujur 3. Nah, bagaimana penjabaran dari misi, visi dan misi tersebut? Yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan Bapak Ibu. Nah, di sini SD kami telah meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga yaitu membiasakan peserta didik dalam beribadah dan melakukan amalan keagamaan. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan. Ini adalah penjabaran dari misi dalam keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya yaitu berakhlak mulia Bapak Ibu. Nah, ini penjabarannya yaitu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan karakter bangsa dalam diri peserta didik. Yang kedua, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, sopan santun, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pengembangan akhlak mulia seperti kegiatan kepemimpinan dan gotong royong.
kreativitas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif bagi peserta didik. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pengembangan kreativitas seperti lomba seni dan budaya. Ini Bapak Ibu penjabaran visi misi. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya yaitu tentang kemandirian. Nah, kemandirian kami SD Sumber Mujo 3 membentuk peserta didik yang mandiri dalam belajar dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian membiasakan peserta didik menyelesaikan tugas dan masalahnya sendiri. Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pengembangan kemandirian seperti pramuka, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Kemudian berpikir kritis. Ini Bapak Ibu. Nah, SD Sumber Mujo 3 melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi informasi. Membiasakan peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara rasional. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pengembangan berpikir kritis seperti diskusi atau berkelompok. Nah, ini selanjutnya yaitu disiplin. Nah, disiplin kami menanamkan disiplin diri dan mematuhi peraturan sekolah kepada peserta didik. Membiasakan disiplin tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pengembangan disiplin seperti upacara bendera, kemudian patroli sekolah, dan piket kelas. Ini Bapak Ibu penjabaran tentang visi misi kami. Nah, kita lanjutkan yaitu kegiatan-kegiatan yang mendukung dari visi misi SD Sumber Mujo 3. Yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan. Nah, pembiasaan setiap hari Senin. Nah, ini sama seperti SD-SD yang lain Bapak Ibu. Kami juga tidak ketinggalan melaksanakan upacara bendera. Ini yang merupakan pembiasaan hari Senin. Kemudian ini yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Dan ini pun kita lain dengan SD-SD yang lain. Kalau SD lain itu 6:30 sudah siap. Karena saya ada di pinggiran ini lain Bapak Ibu. Nah, ini mulai jam 7:04 Bapak Ibu guru baru berdiri di pintu gerbang Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan kegiatan literasi. Ini yang dilaksanakan tiap hari Selasa dan Rabu. Ini bersamaan semua kelas Bapak Ibu melaksanakan pembiasaan literasi. Kemudian kegiatan pembiasaan selanjutnya yaitu numerasi. Kemudian membaca surat pendek dan Asmaul Husna. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan kegiatan senam pagi ini dilakukan setiap hari Kamis dan Sabtu. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini setiap senam, selesai senam ini kita melakukan doa sholat duha. Mengapa sholat duhanya tidak dilaksanakan, tapi hanya melaksanakan doanya saja Bapak Ibu? Ini dibiasakan. Karena musola kami tidak bisa digunakan untuk sholat duha, digunakan untuk pembelajaran. Itu ceritanya Bapak Ibu. Kemudian
juga menyanyikan lagu Mars SD Sumber Mujur 3 Bapak Ibu, untuk menanamkan kecintaan anak-anak kepada SD Sumber Mujur 3. Ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang kami laksanakan dan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian selain pembiasaan Bapak Ibu, ini adalah untuk mendukung melaksanakan visi misi agar cita-cita tadi tercapai, yaitu kegiatan akademik, yaitu inovatif, kemudian teknologi, dan student center. Ini yang ada di SD kami, kegiatan akademiknya seperti itu, pembelajaran di dalam kelas, kemudian ini terima kasih, ini yang selalu melaksanakan seperti ini adalah Bapak Benny ini ya. Ini selalu menciptakan kelas dengan senang karena beliaunya selalu menggunakan kuis-kuis Bapak Ibu. Kemudian student center, nah yang mana pembelajaran berfokus pada anak didik. Ini Bapak Ibu kegiatan akademik yang dilakukan. Kemudian selain itu ada kegiatan non akademik yang kita laksanakan juga, yaitu yang pertama sholat duhur berjamaah. Ini kita lakukan setiap hari sepulang anak-anak pembelajaran, pulang sekolah kan itu melaksanakan mengaji Bapak Ibu, baru melaksanakan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah ini sudah terlaksana. Mengapa saya kok mengambil ini saya jadikan kegiatan akademik, non akademik? Karena anak-anak itu saya tanya, anak-anak apakah setiap hari sepulang sekolah itu melaksanakan sholat duhur? Jawabannya tidak. Nah, mengapa tidak? Sholatnya nanti Bu kalau asar di ngajian seperti itu. Nah, karena itulah tertanam di benak kami, maka harus mengadakan sholat duhur berjamaah di sekolah. Itu Bapak Ibu. Karena di rumah kebanyakan anak-anak itu orang tuanya kerja di sawah. Jauh Bapak Ibu sawahnya. Kalau dulu masih ada huntara itu pulang kalau siang. Waktu huntara belum jadi perumahan, itu sawahnya di situ. Sekarang jauh di Rowo sana Bapak Ibu. Akhirnya kalau pulang sore, nah orang tua tidak bisa mendampingi anak-anaknya untuk sholat duhur itu Bapak Ibu. Makanya di kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Untuk kelas tinggi Bapak Ibu, kelas 4, 5, dan 6. Yang kelas rendah tidak, belum melaksanakan itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pesantren kilat setiap bulan Ramadan. Kemudian gerakan sekolah mengaji ini kita laksanakan sepulang sekolah. Ini hari Senin kelas 1 diurut Bapak Ibu. Hari Selasa kelas 2. Hari Senin kelas 6. Kemudian Selasa kelas 5. Dan selanjutnya sesuai dengan pelajaran hari itu. Karena hari Senin itu kan ada agama Bapak Ibu, itu kelas 6. Makanya ini dilanjutkan kegiatan mengaji. Kemudian selanjutnya yaitu pembiasaan positif Bapak Ibu. Nah ini ada gerakan Jumat Legi, ini bersih-bersih Bapak Ibu, membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian kita tidak ketinggalan setiap ada hari-hari peringatan hari besar keagamaan, kita juga selalu mengikuti. Ini Bapak Ibu kegiatan non akademik yang kami laksanakan. Kemudian tak kalah lagi adanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang kami laksanakan yaitu dan sudah berjalan ini ekstra pramuka. Ini setiap hari Sabtu. Dan ini dilaksanakan kelas 3
tinggi juga Bapak Ibu. Mulai kelas 3, 4, 5, dan 6. Kelas 1 dan 2 belum melaksanakan. Kemudian ekstra drum band. Ini dilaksanakan setiap hari Rabu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kami tidak bisa melaksanakan secara rutinitas. Karena kembali lagi ke dana untuk SD Sumber Mujo 3, kalau digunakan untuk melaksanakan ini secara rutinitas, ini belum mampu. Karena di anggaran hanya 200.000 Bapak Ibu untuk 1 bulan. Sedang ini sekali datang pelatihnya 150. Jadi kami belum bisa melaksanakan ini secara rutin. Nah, namanya ekstra tapi tidak rutin setiap minggu. Ini kita laksanakan 1 bulan sekali. Kadang kalau ada kesibukan 2 bulan sekali. Tapi kalau ada acara-acara tertentu ini akan dilaksanakan bisa 3 kali dalam 1 bulan. Itu Bapak Ibu tentang ekstra drum band kita. Kemudian ekstra banjari. Ini dilaksanakan setiap hari Senin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebenarnya juga sama dengan kegiatan drum band. Ini tidak bisa kami laksanakan tiap hari Senin secara rutin, tapi ini setiap bulan. Itu Bapak Ibu ekstra yang kami laksanakan karena dana tadi. Termasuk ini ekstra tari juga demikian. Karena perlu diketahui kami mengadakan ekstra-ekstra ini tanpa memungut kepada peserta didik. Jadi 100% dari dana BOS yang ada. Itu Bapak Ibu tentang kegiatan-kegiatan kami dalam melaksanakan visi misi. Kemudian adanya prestasi untuk SD kami. Nah, kita mempunyai keinginan yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang event bahasa, olahraga, seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Nah, harapan digitalisasi sekolah, karena sekarang dengan adanya NDK Bapak Ibu, maka kita sudah melaksanakan digital sekolah, walaupun sarananya sangat-sangat kurang. Tapi anak-anak sering kita latih biar nanti NBK itu tidak merasa kesulitan. Kemudian OSN Bapak Ibu, dalam kegiatan OSN kita selalu mengikuti, walaupun masih belum. Ini tahun kemarin Bapak Ibu kita sudah bisa mencapai prestasi tingkat kecamatan. Kalau tahun ini kemarin masih belum bisa. Nah, kemudian FL2SN kita ikuti terus, dan O2SN ini juga tahun kemarin Bapak Ibu. Untuk tahun ini masih belum bisa. Nah, berarti kami masih belum berhasil dalam mempertahankan prestasi tahun kemarin. Nah, mengapa ini Bapak Ibu kok belum bisa? Nah, dari digitalisasi ini Bapak Ibu, maka kita mendapatkan ini rapot pendidikan tahun 2024 seperti ini Bapak Ibu. Nah, dari 6 indikator yang ada, kemampuan literasi murid, kemudian kemampuan numerasi, karakter murid, kemudian kondisi keamanan sekolah, kondisi kebenekaan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Dari 6 ini alhamdulillah tidak ada yang merah Bapak. Semuanya sudah dihijaukan. Tetapi, nah, ada tetapinya Bapak ini. Ini masih alhamdulillah untuk numerasi ini capaian peningkatan yang tertinggi untuk SD Sumber Mujo 3 dibanding dengan yang lain. Ini alhamdulillah sudah baik. Ini ceritanya Bapak Ibu dalam melaksanakan visi misi.
Kemudian tapi ada ini kualitas pembelajaran ternyata Bapak yang sangat-sangat paling perlu ditingkatkan. Jadi itu. Nah, ini Bapak. Nah, sesuai dengan poster ini, apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil ini? Ayo kita bahas bersama, karena kita semua punya peran. Utamanya Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dari semua itu tadi ternyata kendalanya ini kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak komite, Bapak. Seperti ini SD kami perlu sekali peningkatan dari kendala-kendala yang ada. Itu yang pertama fasilitas. Fasilitasnya sangat-sangat perlu diperbaiki karena terdapat satu ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Ini sudah saya tutup, dinas sudah saya sampaikan, akhirnya yang menyuruh menutup juga dari dinas, sehingga satu kelas harus pindah di musola. Ini tadi ceritanya Bapak Ibu. Makanya kami belum bisa melaksanakan sholat duha. Kalau ini saya buat, karena ini kita buat untuk kegiatan pembelajaran. Itu kan pagi, karena yang saya gunakan untuk kelas 2. Jadi masih jam 11, anak-anak kelas 2 sudah pulang. Baru digunakan untuk kegiatan kegiatan mengaji untuk kelas tinggi. Ini Bapak Ibu kendalanya di sini. Sekolah itu. Terus yang keempat yaitu mengenai siswa. Kurangnya budaya sopan itu tadi. Itu mungkin dengan perkembangan zaman sekarang ini, yaitu mengenai HP itu. Anak-anak itu kan memang HP itu ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Ya, yang di sini yang kita bahas yaitu mengenai segi negatifnya. Untuk itu, saya harapkan kalau ada rapat wali murid itu ibu kepala sekolah menyampaikan mengenai permasalahan ini agar nanti di dalam yaitu anak bermain memakai HP selalu didampingi, karena rupanya anak berkata-kata yang kotor, yang tidak sopan itu awalnya itu dari HP itu. Ya, saya kira itu saja masukan yang saya sampaikan Bu ya. Itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Terima kasih. Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Agus atas solusi yang diberikan. Mumpung ini juga ada Bapak pengawas. Nah, nanti akan saya tindak lanjuti untuk lapor lagi ke dinas. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan ini nanti bisa terkabulkan. Kemudian untuk sarana tadi, ya monggo Bapak Ibu guru membuat ya alat peraga yang sederhana. Karena tadi kalau membuat yang bagus-bagus jangannya Bapak tidak mencukupi. Kemudian untuk guru, karena ya sesuai dengan keadaan tadi, guru kami itu 50% Bapak. Itu masih belum S1 Bapak, masih baru lulusan SMA ini. Iya, masih ada yang menempuh kuliah. Nah, mengapa ini saya manfaatkan? Karena guru yang ada itu hanya Pak Agus, Pak Beni, kemudian Bu Indah. Nah, Bu Marham, mohon maaf sakit, nggak bisa. Hanya 3 orang Bapak. Nah, yang lain ini masih magang, belum bisa masuk dapodi, belum bisa. Dimasukkan ekstra pun nanti bertentangan dengan ekstra kurikuler yang ada. Karena dana sudah saya pakai untuk mendanai ekstra kurikuler.
Jadi guru profesionalnya masih 50%. Itu Bapak. Itu Bapak Ibu. Presentasi visi misi yang bisa kami lakukan. Saya sebagai manusia biasa Bapak Ibu pasti banyak kekurangan. Memang saya orangnya banyak sekali kekurangan. Nah, saya mohon dimaafkan. Nah, kemudian di akhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak pengawas, kemudian Bapak komite, Bapak Ibu paguyuban, Bapak Ibu guru semuanya. Karena atas kerjasama panjenengan semua, nah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Nah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Ibu Siti Mutrika kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah presentasi visi misi yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Mujur 03. Mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik pada dunia pendidikan, utamanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kami, khususnya di SD Negeri Sumber Mujur 03. Saya selaku guru acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.